Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, sudah siap Pak. Insya Allah Pak, ya jangan susah-susah Baik, saja. yang susah-susah saja ya. Jangan, jangan. Oh gitu. Saya salah dengar kok gitu. Saya mengantuk masalahnya, jadi saya kira yang susah-susah saja. Ya, ya, gampang-gampang saja, terus jangan lama, takutnya Oh Bapak gitu. kecapean. Baik, Ya, siap Pak. kata kerja operasional apakah yang biasa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir HOTS? Eh, itu kata kerja rasional di C4, C5, dan C6 Pak. Menganalisis, mengevaluasi, Ya, dan mencipta. baik. Bisa dicontohkan salah satu di antaranya? Di, di pelajaran akidah akhlak tentu. Ya, mana saja yang biasa diterapkan? Ya, itu maksudnya dicontohkan saya bikin soalnya atau bagaimana Pak? Ya, bisa misalnya dalam bentuk soal. Ya, siap. Misal dalam bentuk soal seperti ini, misalkan eh, karena materi saya yang saya upload adalah materi beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya, Ya, saya contohkan di iman kepada malaikat saja. Eh, ya. contohnya seperti ini, mungkin ini juga ya Pak. Ya. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para rasul. Ini soalnya seperti itu. Sedangkan Nabi Muhammad adalah rasul terakhir yang menerima wahyu langsung dari malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril setelah ayat atau wahyu terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad? Itu Pak contoh soalnya seperti itu. Baik. Eh, Dalam beberapa unsur keterampilan abad 21 ini Ya, dikenal istilah kritikal, kreatif, dan kolaboratif. ya. Unsur manakah yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran, apa alasannya, dan bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Semua unsur cukup semua unsur itu mampu diterapkan dalam proses pembelajaran seperti yang saya terapkan dalam RPP yang saya buat di RPP komprehensif ini. Ada kegiatan yang pertama itu kan ada kegiatan literasi, kemudian ada dilanjutkan dengan critical thinking, kemudian dilanjutkan dengan kolaborasi, dan dilanjutkan juga dengan creativity. Untuk critical thinking itu dilaksanakan ketika kegiatan literasi telah selesai. Kemudian kolaborasi dilaksanakan setelah critical thinking-nya. Dan untuk creativity atau itu sebelum creativity biasanya saya ada komunikasi dulu. Communication itu artinya setelah berdiskusi atau bekerja kelompok, ada penampilan atau presentasi dari hasil kerja kelompok atau diskusinya. Barulah ada creativity yang artinya guru dengan peserta didik itu menyimpulkan apa yang telah dibahas. Itu mungkin Pak. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah penerapan TPACK hanya pada penggunaan internet dalam pembelajaran saja? Tidak Pak. Untuk penerapan TPACK sebenarnya tidak harus selalu dengan internet karena ya teknologi, karena terkadang kita terbatas dengan jaringan internet, bisa itu dengan laptop saja yang tanpa terkoneksi dengan internet, atau handphone, smartphone yang mungkin saat ini smartphone yang lebih mudah digunakan. Jadi tidak hanya terbatas pada internet saja Pak.
Baik, karena dari segi unsurnya ini kan baik itu PK ataupun CK, begitu juga TK, PCK, dan TPK itu semua kan masuk dalam rumpun eh, technological, pedagogical, content knowledge. Jadi tidak mesti harus pada penggunaan internet, tetapi semua ini boleh dipilih di antara salah satu unsur yang masuk dalam PACK. Ya. Baik, selanjutnya bagaimana merancang instrumen dan menerapkan evaluasi autentik pada RPP dan pembelajaran. Mohon maaf Pak, Ya, bisa diulang. baik, baik. Tadi ada telepon masuk, jadi saya Ya. baik, bagaimana merancang instrumen dan menerapkan evaluasi autentik pada RPP dan pembelajaran. Baik Pak, untuk menerapkan instrumen dan evaluasi. Untuk menerapkan instrumen dan evaluasi, tentunya yang pertama kita mempunyai atau mengetahui dulu batasan-batasannya, yakni adalah kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran, sehingga kita tidak terlepas dalam instrumen atau instrumen dan evaluasi yang akan kita rancang ke dalam rencana pembelajaran. Mungkin itu Pak yang saya tahu. Baik. Selanjutnya, apa itu LKPD? LKPD merupakan sarana yang bisa digunakan oleh peserta didik dan dirancang oleh guru untuk mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Selanjutnya, bagaimana membedakan antara HOTS dengan LOTS? Untuk HOTS itu diperlukan pemikiran yang lebih kritis. Ya. Ya, kalau untuk LOTS itu tidak diperlukan pemikiran yang lebih kritis lagi atau tingkat tinggi lagi. Jadi hanya sebatas pengetahuan ya atau soal, kalau berbentuk soal yang tidak memerlukan penelaahan yang lebih lanjut, itu LOTS mungkin seperti itu. Baik. Selanjutnya, bagaimana menuangkan solusi yang dipilih dalam perangkat pembelajaran yang dibuat? Bagaimana menerapkan solusi? Menuangkan solusi yang dipilih dalam perangkat pembelajaran yang Bapak buat. Solusi untuk, mohon maaf Pak, untuk jika misalnya dalam perangkat pembelajaran terdapat sebuah masalah atau problem yang dituangkan, kemudian bagaimana menuangkan solusi. Oh ya, untuk menuangkan solusi yang saya utarakan dalam pembelajaran tentunya dengan ini Pak, dengan metode pembelajaran, kemudian dengan model pembelajaran juga, sehingga akan menghasilkan solusi atau dari masalah yang telah dituangkan itu. Baik.
Apakah itu bahan ajar seperti apa, Pak? Bahan ajar. Bahan ajar itu apa ya? Saya lupa, Pak. Kalau secara pengertiannya saya bahan ajar itu apa ya? Ya intinya Ya, segala bahan yang baik itu informasi, alat atau apapun itu yang yang telah disusun sebelumnya atau sedemikian rupa mungkin itu atau apa secara tujuannya? sistematis. Apa Tujuannya tujuannya? tujuan disusunnya bahan ajar. Ya. Hmm, Apakah ya, dapat membantu guru? tentu Pak, itu menjadi acuan juga karena bahan ajar juga sama dengan halnya rencana pembelajaran. Jadi sehingga bahan ajar juga itu dapat membantu dalam menentukan atau mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya. Baik. Selanjutnya, jelaskan proses membuat alat evaluasi pembelajaran. Alat evaluasi, rubrik bukan Pak maksudnya Pak? Jadi jawab dulu, ya termasuk salah satu di antaranya adalah rubrik. Oh, ya untuk alat evaluasi mungkin nanti akan beda-beda juga ya. Salah satunya untuk tes tulis mungkin ada, itu masuk ke ranah kognitifnya. Kemudian ada Ya, rubrik penilaian afektifnya, sikapnya, baik itu dalam penilaian sikap ketika berdiskusi atau ketika mengikuti pembelajaran, nanti ada rubriknya tersendiri. Dan juga ada aspek di psikomotoriknya, itu ada alat evaluasinya, mungkin bisa kita observasi atau mengamati. Itu Bang. baik, baik. Di prosesnya kan dapat dengan melalui kisi-kisi, Oh iya, kisi-kisi betul. naskah soal, Iya, iya, iya. demikian kunci jawabannya dan juga rubriknya. Ya. Ditambah banyak ya. Iya, semakin banyak, semakin pusing, bikin Semakin kisi-kisi banyak, saja, semakin bagus. bikin pusing, kisi-kisi saja. Kadang di kita juga masih terbalik, Pak. Masih terbalik, artinya kita ada beberapa guru yang bikin soal dulu baru kisi-kisi. Terbalik. Ya. Dan itu sebenarnya bukan sekolah saya saja, sepertinya ada yang sudah menjadi budaya juga sepertinya. Jadi banyak sekolah-sekolah yang justru terbalik dalam penerapan itu, ada yang bikin soal dulu baru bikin kisi-kisinya. Ya, kalau di MGMP saja ketika ada MGMP itu terkadang musyawarah itu hanya menghasilkan soal yang akan kita gunakan tanpa bertanya kisi-kisinya seperti apa. Jadi ya itulah Pak yang terjadi di lapangan, terkadang seperti itu. Baik. Kalau di tempat saya lain Pak, Ya. harus Oh, kisi-kisi dulu. Ya seharusnya memang harus kisi-kisi dulu. Setelah buat kisi-kisi, pengawas periksa. Ya, Kalau ya. dicoret-coret, ya praktis harus mengulang dulu kisi-kisi. Setelah disetujui kisi-kisi itu, barulah kita bisa jadikan soal dan ya, lalu betul. bisa diinput di LMS. Iya. Ya harus idealnya yang begitu, Bu. Ya betul, idealnya harusnya seperti itu ya. Jadi prosesnya membuat kisi-kisi, kemudian ada naskah soalnya, siapkan kunci jawabannya, dan jangan lupa rubriknya. Jadi sebenarnya tambah-tambah kerjaan itu. Jadi kalau dulu kan biasanya kita soalnya itu 50, kisi-kisinya harus lebih dulu 50 juga. Ya, Jadi berarti 50 tambah 50. ada 100 lebih. Isi 50, soal 50. Kalau misalnya berapa mata pelajaran, saya kebetulan pernah 4 kali
50. Iya, iya betul. Nah, Osman tambah banyak soalnya Bu ya, iya, harus. sesuai permintaannya. Paling sedikit Bu, Pak, karena Ya. kasihan. Lagian Pak, kalau di buku sekarang itu kan sebenarnya sudah tersedia soal. Iya. Ya betul Bu. Sudah ada soal di situ. Kalaupun misalnya Bapak ingin mengambil utuh di soal itu kan bisa dibolak-balik aja kalimatnya. Kalau misalnya pengen supaya anak-anak tidak ini kan bisa dibolak-balik itu kalimatnya. Kalau kebetulan kalau di sekolah saya itu menggunakan LKPD yang memang ada dibeli khusus oleh sekolah sebenarnya, yang sudah dibeli khusus untuk dari sekolah untuk peserta didik. Jadi disiapkan ketika pas masuk awal tahun itu sekolah itu sudah menyiapkan LKPD. Kalau dulu mungkin LKS sih, LKS cuman yang memang dikhususkan di dalamnya dimuat kadang karena yang saya baca bukan dibaca, saya lihat di LKS tahun-tahun lalu itu masih belum memuat soal-soal HOTS. Nah sekarang itu di tahun sekarang ini, terutama di tahun sekarang, sekolah itu alhamdulillah ada satu perusahaan kerjasama kita yang memang di sana itu menyiapkan LKPD yang di dalamnya itu memuat soal naskah-naskah soal HOTS, sehingga anak mungkin sedikit lebih terbiasa ketika ada ulangan akhir, mungkin sebentar lagi juga pas itu ketika mendapatkan soal-soal HOTS itu. LKPD itu kan sebenarnya bisa dibuat sendiri oleh guru, Pak. Ya betul, sebenarnya mungkin ini ada kebijakan dari sekolah untuk memudahkan para gurunya. Alhamdulillah lah sebenarnya, kalau saya sendiri ya alhamdulillah karena Enak sekali ya enak karena ini ya, memudahkan. Ya. Berarti yang dituangkan di RPP itu LKPD dari situ semua. Belum Bu, kalau yang di itu Bu, karena saya kebetulan saya tidak mengajar di akidah akhlak di sekolah itu, jadi ya saya buat ngarang-ngarang saja itu. Karena saya melihatnya sepertinya RPP yang ada itu kayak rapi sekali, seperti yang sering dijual-jual oleh orang-orang yang ya kelihatannya. Kalau yang sebetulnya saya juga tidak ada nih perangkat ini. Saya melihat contoh-contoh saja di Google itu sebenarnya. Lihat contoh-contoh di Google bagaimana penyusunan RPP akidah akhlak itu di bab ini. Ya akhirnya edit itulah jadilah yang saya kirim di LMS. Kalau untuk yang perangkat personal saya sendiri, sebenarnya saya kebetulan tidak mengajar akidah akhlak juga, jadi saya tidak punya perangkat pembelajaran akidah akhlak yang seperti itu. Saya pikir Bapak yang bikin semuanya. Saya bilang, aduh rapi sekali ini caranya. Wih, saya hebat sekali berarti Bu. Ya, kelihatan hebat sekali. Enggak Bu, saya ya belajar sedikit itu dari modul, dari Google, dari mana aja. Termasuk kemarin kan memang ada beberapa yang alhamdulillah terima kasih banyak Ibu dapat komentar di Peer Teaching, itu dapat komentar banyak tuh dari Ibu. Itu mungkin ya termasuk RPP yang di komprehensif ini yang sedikit saya perbaiki karena adanya komentar dari Ibu. Kecuali yang soal HOTS karena waduh udahlah nantilah itu. Komentarnya apa salah satunya Pak? Ya. Salah satunya dalam tujuan pembelajaran, karena saya baca di tujuan pembelajarannya, iya kok nggak mengacu pada IPK-nya gitu. Kok ini nggak mengacu pada IPK-nya, ya sudah saya ganti mengacu ke IPK-nya. Mungkin seperti itu Bu, salah satunya. Iya. Baik, lanjut dulu Pak dosen. Masih ada Pak dosen. Baik, pas tadi Pak Usman menyebutkan LKPD. Sesungguhnya LKPD itu apa, Pak? LKPD tadi sudah Pak, itu sarana yang dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Baik. Ya. Terakhir saja ya, terakhir. Tunggu. Baik, pertanyaan terakhir. Bagaimana Bapak merumuskan indikator? Merumuskan indikator itu dilihat dari standar kompetensi dasar, yang apa ya, KI dan KD-nya gitu. Melihat dari KI dan KD, maka adalah indikator. Baik, saya kira itu terakhir dari saya. Nanti untuk ayatnya, bonusnya dari Ibu Guru Penguji. Waduh, jangan yang susah-susah. Ibu sebentar saja. Banyak saya. Ya, Aduh, jangan. Soalnya ada bisikan dari kawan-kawannya bilang Pak Usman itu nakal, jadi kasih Astagfirullah. ya. Baik Pak, di RPP yang Bapak tuangkan di LMS untuk bahan ujian kompren, ini ada tertulis metode. Satu metodenya yang Bapak tuliskan adalah artikulasi. Bisakah Bapak? Sebentar Bu. Itu salah kayaknya Bu. Itu yang Ria Nipak bukan Bu? Ya, tidak apa-apa. Ya, saya nggak ada itu. Yang untuk yang komprehensif itu kan yang iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Ya, baik. Tidak apa-apa. Oh, tapi tidak apa-apa. Ini Bapak juga yang buat kan? Yang itu ya, itu. Ya, menurut Bapak, metode artikulasi itu gimana sih? Itu intinya begini Bu, karena memang dalam pembelajaran PAI terutama banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan di dalam materinya, sehingga saya ada di sana itu adalah metode artikulasi. Mungkin sebenarnya itu tidak termasuk ke dalam metode yang baku lah ya, maksudnya yang baku yang ada di gitu. Tapi memang saya menerapkan ke sana itu karena memang ada beberapa ayat yang memang harus anak lafalkan dengan secara baik sehingga artikulasinya itu benar. Itu mungkin Bu jawaban saya. Tidak, metode artikulasi itu gimana Bapak memainkannya? Di sini ada tertulis membuat atau mencari pasangan untuk mengetahui daya serap peserta didik. Nah, gimana itu? Pengen sharing juga Pak, supaya saya bisa mainkan di kelas. Itu Bu tadi ya Bu. Jadi saya memainkannya mungkin ketika menemukan salah satu ayat yang memang jangan mungkin. Kalau mungkin berarti tidak pasti. Ini kan karena begini Bu, yang buat RPP ini kan Bapak, yang buat RPP ini Bapak. Berarti Bapak tahu tentang ini. Ya. Ya, jadi penerapannya itu ketika misalkan saya menemukan salah satu bukan mungkin lagi, bukan ada lagi, karena memang ada di dalamnya ada ayat Al-Qur'an yang harus dilafalkan ketika di materi pembelajarannya, maka dari itu saya menggunakan adanya artikulasi di sana. Itu mungkin Bu. Apa artikulasi itu Pak? Apa artinya artikulasi? Kejelasan dalam pelafalan, arti bunyi dan lain sebagainya. Oke, sekarang Bapak coba lihat di Google, apa itu artikulasi? Google. Artikulasi. Wikipedia artikulasi. Artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi. Jangan yang itu, Pak. Jangan yang itu, karena beda lagi tuh. Kita tidak bicara tentang rongga. Ini yang dari Wikipedia ini, Bu. Ya, kaitannya dengan model pembelajaran artikulasi. Kalau yang itu memang rongga isinya. Kalau Bapak bukanya itu ya. Iya. Artikulasi dalam kaitannya dengan tugas kita sebagai seorang guru.
Kan Bapak yang tuangkan, berani menuangkan ya. Iya, ya. Tahu. Oh, kalau di sini salah berarti saya penerapannya. Nah, Nah, ini model pembelajaran yang menekankan pada konsep siswa aktif, Bu. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil berpasangan, satu siswa bertugas mewawancari siswa lain mengenai materi yang disampaikan oleh, oh begitu ternyata. Berarti saya salah penerapan, Bu. ya. Karena saya memang menangkap artikulasi itu yang tadi itu mungkin, Bu. Jadi saya anggap artikulasi adalah kejelasan dalam pelafalan, ternyata beda lagi. Jadi saya jadi malu ya. Dalam kurung ada kok ditulis Pak di situ. Dalam Ada kurung gitu. membuat atau mencari pasangan untuk mengetahui daya serap peserta didik. Di saya metode saya buka ya, Bu ya. Enggak ada ya di saya. Dari dapatnya metode itu di mana, Pak? Ya kan ini Bu, saya cari-cari dari dari modul pembelajaran yang di PPG ini juga di Google juga itu. Itu Bu. Bapak cari-cari, kemudian tuangkan di RPP, kemudian jalankannya gimana? Ya tadinya saya pikir tadi seperti itu Bu penerapannya, ternyata salah saya. Mungkin artikulasi itu adalah penerapannya seperti itu, ternyata ya. Oke, baik. Jadi untuk berikutnya barangkali pada saat kita menuangkan metode, maka metode yang kita tuangkan itu kita harus paham gimana cara menjalankannya, karena nanti akan terbaca pada kegiatan pembelajaran kita. Mau metode, mau model, itu kan nanti akan terbaca di kegiatan inti kan? Betul. Ya. Nanti kita lihat di kegiatan intinya Bapak gimana ya. Ternyata di sini pun tidak terbaca di kegiatan inti terkait dengan artikulasi tadi. Iya. Ya. Nah, yang berikut. Pak, di kegiatan intinya Bapak yang ada di RPP yang ada di sini itu ada kegiatan literasi. Tadi juga mungkin ada di ini kan. Menurut Bapak, apa sih itu literasi? Literasi apa ya, bukan hanya membaca sih, apa bisa kalau secara ininya saya juga apa ya bahasanya. Mungkin yang saya pahami itu sebenarnya membaca, tapi memang ada Ibu juga pernah menyampaikan sebelumnya bahwa tidak dibatasi hanya dengan membaca, bahkan saya ketika di pelaksanaan di sekolah saja itu literasi itu justru kadang saya menayangkan satu video pembelajaran, tapi kalau saya bahasakan itu apa berarti ya literasi? Ya saya bahasakan membaca saja lah Bu ya. Apa ya? Itu saja mungkin Bu, apa ya? Jadi bahasanya kurang ini, saya paling membaca lah. Ya, oke, jadi iya, literasi itu ya benar tadi yang disampaikan bahwa tidak terbatas ya. Saya juga sudah pernah menyinggung sebelumnya bahwa literasi itu tidak hanya membaca. Jadi literasi itu sifatnya universal. Jadi macam jenis-jenis literasi itu kan ada banyak, ada literasi numerasi, ada literasi sains, ada literasi sosial budaya, dan ya ada 3 itu. Nah, di mana untuk literasi itu sendiri adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa, oleh kita ya, bukan cuma siswa, oleh individu atau seseorang.
Ya. di mana di dalamnya itu ada membaca, ada menulis, ada menghitung. Jadi kalau menghitung itu lebih kepada literasi numerasi. Iya. Ya. Makanya tadi sebenarnya kalau kita di guru itu kan pasti ada numerasinya. Ya. Ada nih penilaian numerasi. Nah, di penilaian kan ada numerasinya kan? Ya, betul. Maka biasanya kalau kita membuat RPP itu biasanya ada penskoran. Betul. Ada penskoran. Jadi penskoran itu adalah bagian yang harus ada, kemudian menjadi acuan kita dalam melakukan penilaian. Jadi harus itu, tidak boleh tidak. Jadi itu acuan kita, rujukan kita untuk kemudian bisa melakukan penilaian. Makanya tadi itu di siang tadi sempat saya tanyakan Ibu dari Kendari tadi 36 tambah 36 sama dengan berapa? Iya, iya. Jadi 35 tambah 35 itu. cara memainkan literasi numerasi. Jadi guru harus ini tahu itu berapa jam yang dibutuhkan oleh guru setiap tahunnya. Ya. Kalau misalnya Pak ini berapa? Kalau Pak Usman berapa? Ini 40 menit, Bu. Per jamnya maksudnya. Ini ada satu kali pertemuan. Satu kali pertemuannya itu 2 jam. 2 jam kali 40 menit. Jadi 80 menit satu pertemuan, satu minggunya itu. Berapa? Satu minggu berapa menit? 80, Bu. 80 menit satu. Ya, jadi 2 jam pelajaran. Ya. Bapak setiap hari masuk enggak? Enggak. Berapa hari dalam satu pekan? 5. 5. 5 kali 2? 5 kali 2, 10. 5 kali 2, 10. Ya. 10 kali berapa menit tadi? 80. 80, Bu. Nah, berapa menit Pak satu Minggunya. jam? Satu Ya. jamnya itu 40 menit. 40 menit. 40 menit kan kali 2 jam ya, Bu. Coba berarti ada itu 80 menit itu per harinya mungkin. Kalau misalkan dikali 5, 8 kali 5, 400 menit berarti. Tadi jawabnya berapa? Berapa? Tadi jawabnya berapa, Pak? 400. Salah gimana? 35 menit atau 40 menit SD? Saya MTS, Bu. Kalau SD mungkin 30, nggak tahu saya. MTS 40 ya? Ya, MTS 40. 2 kali 40 kali 2 jam itu 80 menit, berarti satu pertemuannya itu adalah 80 menit. Kali 5. Dikali 5, berarti ada 400 menit satu minggu. Nah, itu yang saya tanya tadi, Pak. Ya. Tadi Bapak jawab 2 kali dalam ini berapa? 80. Oh, itu. Saya merasa sedikit itu kalau cuma ini. Jadi ceritanya 2 kali 80 kali 5 kan? Bapak kan 5 kali dalam satu pekan. Minggu, ya. Nah, maksudnya kan? Ya. Nah, sekarang di 400 400 kali apa? Kalau misalnya 5 kali dalam satu semester berapa itu sama? Berapa pertemuan kita yang Bapak harus ini? Itu saya harus lihat Kaldik ya. Kalau misalkan satu bulan, kita 1 bulan dulu misalkan ya, Bu ya. Kalau misalkan 1 bulan itu kan berarti ada 4 minggu. 400. Nah, 4 minggu itu berarti, oh gini Bu, maksudnya gini, mohon maaf nih, saya klarifikasi sebentar. Untuk 1 minggunya itu adalah 80 menit Bu. Jadi 1 minggu itu bukan berarti 400 menit, bukan 5 kali masuk saya di kelas yang sama maksudnya gitu. Jadi misalkan di kelas, saya misalkan di kelas 7A misalkan.
Di kelas 7A itu dalam 1 minggu itu cuma 80 menit. Sudah seperti itu. 1 minggunya. Jadi hanya itu saja, bukan 5 Hanya satu kali. kelas. Hanya Kenapa? satu kelas dalam 1 minggu atau bagaimana, Pak? Ya, satu kelas itu hanya 2 jam pelajaran per Ya. minggunya, per minggunya. Hmm. Nah, berarti kan ada 80 menit per satu kelas itu per minggunya. Oke. Nah, Sekarang berarti pertanyaan, berapa dalam, kalau misalnya 18 kali pertemuan, jadi berapa dia? Berapa kalau jam? oke. 18 bukan, Bu, barusan? Ya, 18 kali pertemuan kan ya, idealnya kita, Pak. Ya, Atau 18. bahkan lebih sedikit. Apa? Kalau di MTS berapa? Berapa kali pertemuan? Kan sama tuh. Iya, sama, Bu. Cuman Dengan mungkin ada rata-rata di yang kita beda. 17, Bu. Ada rata-rata 17 karena ada apalah di setiap kegiatan di itunya. Tetap 18, tapi kalaupun misalnya ada kegiatan, maka itu nanti tetap dibahasakan di kalau apa ya, pesannya beberapa apa ya, pengawas itu tetap kita harus membuatnya sebanyak 18 kali pertemuan untuk RPP. Ya, meskipun mungkin pelaksanaannya kan misalnya di 18 kali pertemuan itu kan ada ulangan, Ya. ada semester, tetapi dibuat RPP kita dibuat itu 18 kali pertemuan. Itu. Oke, jadi berapa itu semuanya? Berapa jam yang Bapak harus 244 menit dalam 18 pertemuan itu, Bu. Dalam 18 pertemuan. berapa JP? Berarti ada 36 JP, Bu. 36 JP. Oke. Kali ya, di RPP-nya Bapak yang Bapak tuangkan di sini, di RPP berapa ini ya? Ini yang di sini, yang di kompren. 6 kali 40 menit. 6 kali 40 menit berarti berapa pertemuan itu? Berarti ada 3 pertemuan, Bu. 3 kali pertemuan. Nah, di RPP itu Pak harusnya dibuat pertemuan 1, pertemuan 2, Betul. pertemuan 3. Ya. Itu saya belum sempat. Itu juga sudah Ibu sampaikan sebenarnya, tapi belum. Iya. Karena yang saya edit itu kan karena yang bab ini, Bu, yang bab iman kepada malaikat. Cuman Iya. ya sama sebenarnya di sana juga ada 3 kali pertemuan, jadi ya sudah. Iya. Tapi mungkin yang itu belum sempat saya edit. Ya, nantinya kenapa Bapak saya menanyakan itu supaya nanti pada saat kita membuat RPP itu kita tidak salah ini, ya tidak salah menghitung hari, ya. Ya, betul. Krisdayanti akan akan marah kalau salah menghitung hari ya. Itu tapi mohon maaf Ibu, itu apa harus dipisah lagi atau mungkin nanti ada di bawahnya dalam kegiatannya itu ada pertemuan Ya. ke-1, pertemuan kedua, ketiga gitu. Jadi bisa dalam satu RPP itu kan bisa beberapa kali pertemuan dan memang misalnya untuk dalam satu KD itu biasanya kan ada 3 indikatornya. Betul. Maka 3 indikator itu pun kemudian kita jadikan menjadi 3 pertemuan karena saya meyakini bahwa tidak mungkin Pak yang materi kita itu bisa tuntas dalam 1 kali pertemuan. Ya, apalagi kalau misalnya materinya itu sangat banyak. Saya berikan contoh ya. Untuk materi sejarah kebudayaan Islam itu saya banyak sekali bab 1 saja, katakanlah bab 2 itu kan sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nah, kita cek Asia Tenggara itu negara-negara apa saja yang ada di situ. Di sana ada Malaysia,
ada Brunei, ada Thailand, ada Filipina, ada Kamboja, ada Vietnam, ada Laos. Bisa nggak sih selesai itu satu kali pertemuan? No way. Myanmar. Tidak akan pernah bisa. Ya, itu bisa berabad-abad itu dibahas. Ya. Jadi ya, maka itu kita bagi nanti dalam satu ini. Makanya pada saat kita membuat alokasi waktu itu mesti melihat materi kita itu mana yang banyak, mana yang sedikit. Jadi kalau misalnya dia sangat banyak, berarti alokasi waktu yang dibutuhkan juga harus banyak. Harus banyak. Jadi misalnya untuk materi misalnya cuma pengertian iman kepada Allah, ya bukan sedikit ya, tidak sebanyak ini. Jadi misalnya tuh saya punya materi di bab 1 itu iman kepada Allah, kemudian berikutnya di Asia Tenggara. Ini contoh saja ya, ini contoh saja di tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Kalau di iman di materi yang pertama tadi berarti karena dia sedikit, nah makanya alokasi waktu yang dibutuhkan juga sedikit. Jadi cukuplah 2 kali JP apa ya? 2 kali 40. Ya, 2 kali 40. 2 kali 40 berarti 1 pertemuan. Nah, cukup 1 pertemuan. Nah, di berikutnya kita buat menjadi 4 kali misalnya nanti 3 kali baru tuntas, maka di situ dituliskan 3 kali 40 menit. Berarti berapa kali pertemuan? Nah, diuraikanlah di RPP-nya itu pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Ya. Boleh juga caranya Pak, RPP yang 3 itu menjadi 3 RPP. Ya. Yang tadi berarti itu per pertemuan berarti ya, Bu? Iya, per pertemuan bisa juga. Tapi biasanya kan guru-guru itu supaya tidak capek, biasanya dikumpul saja menjadi satu kesatuan dalam RPP. Jadi cuma dibahasakan RPP 1, RPP 2. Nah, Bapak itu yang tidak jelas tadi 60 kali 6 kali 30 40. Ini gimana sih disatukan dalam satu pertemuan? Jadi nanti pasti Bapak akan bingung nanti. Yang Bapak bikin RPP berapa? Bapak bikin RPP berapa? Nantinya kan tidak cukup ini waktunya. Bayangkan masa 1 semester itu kan harusnya 18 pertemuan, berarti 18 RPP juga. Ya, harus. 18 per RPP. Ya, itu kalau di ini kita diharapkan untuk membuat 18 kali per RPP juga. Jika misalnya tidak 18 kali RPP, maka itu bisa diuraikan di situ, dibahasakan di RPP di pertemuan 1, pertemuan 3. Sampai mencukupi. Makanya Pak, saya melihat di semuanya ada ketidaksinkronan yang terjadi di Prota. Ya. Alokasi waktu. Saya bisa menyimpulkan meskipun saya tidak, ini bukan berzuudzan ya, tetapi saya bisa menyimpulkan bahwa Bapak dan Ibu pada saat membuat ini tidak berpatokan pada kalender yang berlaku. Ya. Tidak berpatokan pada kalender yang berlaku. Kenapa? Kalau kita berpatokan pada kalender yang berlaku itu saya berani menyampaikan itu karena itu nanti tidak akan terbaca di situ. Misalnya katakanlah untuk kalender yang ini di bulan Juli itu berapa pekan efektif? Biasanya di situ kan ada yang cuma 2 pekan, ada yang di pekan. Jadi itu jelas di situ. Makanya pada saat Bapak dan Ibu membuat Prota dalam proses, pegang kalender nasional. Kalender nasional itu berlaku secara universal dimanapun daerahnya. Termasuk kalender pendidikan. Ya, sudah kalender itu Pak. Sudah kalender pendidikan itu. Sudah kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu kan ada yang nasional, maksudnya disebar ke semua tempat, di semua provinsi. Nantinya di sekolahnya kita itu nanti ada namanya kalender lokal. Ya, betul. Buat enggak, Pak? Kalender lokal. Buat. Ya, buat. Yang menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang di sekolah kan. Nah, itulah yang buat siapa, Pak? Saya.
apa kurikulum. Iya, Bu. Nah, harus dibuat. Karena kenapa? Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kondisi di setiap lembaga kita itu berbeda. Ya. Apalagi kalau di pesantren, beda loh kurikulum kita, kadang di pesantren dengan di umum itu beda, ya. Jadi ada muatan-muatan lokal yang mesti di ini. Ya, betul. Sama dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah juga begitu, biasanya ada muatan-muatan lokal yang mesti dimainkan di situ. Berikut. Nah, apalagi nih? Banyak semuanya. Kirain sudah, Bu. Banyak semuanya, Pak. Tujuan literasi apa sih, Pak? Tujuan literasi. Ya, berani menuangkan di sini, ngapain dituangkan, apa tujuannya? Ya, tujuannya tadi untuk menambah wawasan, Bu, menambah pengetahuan. Karena yang saya sampaikan yang saya laksanakan di kegiatan literasi itu, anak-anak itu menyaksikan video pembelajaran, Bu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menambah pengetahuan peserta didiknya, Bu. Karena terkadang kan kalau yang saya lihat di lapangan itu kan terkadang anak itu dalam hal literasi terutama, apalagi membaca ya, anak-anak kan boleh dikatakan mungkin kurang, jangankan anak-anak lah ya, saya saja termasuk gurunya terkadang untuk membaca, menulis itu kurang. Nah, makanya itu saya hampir di setiap RPP itu pasti saya ada menuangkan kegiatan literasi. Bahkan kemarin juga saya ke teman-teman di sekolah juga sama. Jadi ditekankan agar ada kegiatan literasi untuk di setiap mata pelajaran, Bu. Dengan tujuan satu mungkin tadi untuk menambah pengetahuannya, yang kedua mungkin untuk lebih membudayakan budaya literasi di sekolah, terutama di sekolah saya. Oke, baik. Salah satu tujuannya benar, tapi sebenarnya ya secara ini literasi itu kenapa kemudian kita berusaha untuk membiasakan untuk literasi ya. Pertama memang karena minat baca masyarakat Indonesia itu secara umum ya, jangankan siswa guru pun demikian, minat bacanya itu kurang. Itu yang pertama. Yang berikut ya, kadang-kadang ketika misalnya mendapatkan informasi atau melihat atau membaca informasi yang dia dapatkan itu kadang-kadang apa yang dia lihat itu yang masuk di sini. Apa yang dia baca masuk di sini. Ya. Jadi siapapun kita ketika kita tidak melakukan literasi, makanya saya bilang tadi literasi itu tidak hanya membaca, tapi bagaimana kemudian mengelola informasi, termasuk ya mengelola literasi itu termasuk menganalisis, mengelola informasi yang kita lihat, yang kita temukan, yang kita baca, yang kita dapatkan, supaya kita tidak salah menginterpretasikan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, ya. Karena apa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Paham maksudnya, Pak? Ya. Ya, paham. Ya. Jadi kadang-kadang ini kan invasi informasi kan luar biasa ya. Betul. Kalau misalnya siswa tidak dibiasakan literasi, maka nanti akan berbahaya. Ya. Belum lagi kalau misalnya ini kan negeri kita kan terlalu banyak informasi-informasi yang cukup menggoncangkan, cukup membuat masyarakat bisa melakukan huru-hara, ya. Bisa terjadi percekcokan, awalnya cuma persoalan kecil, kemudian tiba-tiba wow, jadi apinya cuma kecil, tiba-tiba jadi wah. Ya, karena salah literasi. Ya, salah penangkapan. Salah menangkap Informasi.
informasinya mungkin ini sama dengan yang kejadian di Cianjur kan. Betul. Jadi nah ini kan lagi viral tuh. Iya, Itu betul. hanya karena sang orang yang menyebarkan informasi itu ya mungkin terlalu ini literasi digitalnya mungkin terlalu ini, akhirnya dia Ya, betul. yang dia sebarkan, aduh, yang membacanya, yang melihatnya penikmat media sosial, jadinya kemakan ke aduh macam-macam. Iya. Ini Saya begini, juga jadi negatif merasa malu. ini kenapa gini, aduh, macam-macam ini. Ya Allah, sebenarnya jadi sebetulnya masyarakat Cianjur itu katanya tidak menolak, cuma karena memang informasinya Ya, salah. sebenarnya itu hoak itu, Bu. Karena saya itu kan kampung halaman saya juga, sebenarnya saya malu ketika ada di media sosial bahwa Cianjur seperti itu ketika ada bantuan ini. Nah, makanya itu kan Ketika di lapangan terjadi justru banyak saudara-saudara saya yang tidak mendapatkan sebenarnya. Boro-boro nolak kita. Kita masih butuh sebenarnya. Nah, itulah pentingnya Pak. Jadi misalnya Betul. hanya karena gara-gara itu salah informasikan netizen pada rame-rame tuh. Betul. Ada yang menghujat, ada yang menyalahkan. Mana sih Cianjur sombong amat tidak mau terima ini. Padahal nggak perlu mikir, terima aja. Pokoknya nggak perlu mikir siapa yang ngasih atau macam-macam. Ya, jadi ini kalau siswa kita tidak dibiasakan untuk ini karena makanya pada saat melakukan literasi itu kan tidak hanya Bapak menyiapkan ya. Jadi boleh menayangkan tayangan, coba perhatikan ini. Misalnya ada kasus-kasus yang berkaitan dengan materinya Bapak. Saya materinya Bapak apa ya? Saya iman kepada malaikat di sini, Bu. Malaikat hal yang inilah. Itu yang di RPP Ibu mungkin Ria dan Lipak yang kemarin saya tayangkan ada video sedikit. Ya, mungkin bisa di ini kan ya tayangan video yang bisa. Nah, bagaimana menurut adik-adik sekalian diberikan pertanyaan pemantik? Iya, betul. Gimana menurut kamu? Bagaimana kalau misalnya sudah temukan masalah, nah bagaimana caranya memecahkan masalah ketika kita menemukan masalah ini? Nah, nantinya anak-anak, oh begini Pak, begini, rame tuh. Nanti anak-anak, apalagi MTS itu kan sudah cukup mulai kritik, daya kritiknya itu sudah mulai ini ya. Kritis. Ya. Oh, ini Pak, jadi kita pancing. Nah, di situ nanti akan lebih banyak bicara siswa. Jadi nanti guru, oh iya tinggal begini, iya tinggal. Nah, informasi itu akan masuk tuk masuk. Yang bahkan Bapak tidak tahu pun jadi, oh iya ya. Nah, ternyata siswa ini kan hampir semua siswa kita kan penikmat media sosial ya, jadi betul. Informasi itu akan jadi Bapak juga misalnya Bapak kebetulan misalnya nih guru tidak gaul misal ada guru yang tidak gaul, coba apa? Karena saya begitu dulu ketika misalnya ada yang saya tidak tahu, gimana caranya supaya bisa tahu ini. Sempat tidak tahu karena waktu itu kan belum ada fasilitas wifi, belum ada handphone ya. Betul. Kemudian ada siswa saya, Bu, gimana sih bagaimana sisi ilmiahnya tentang ayat yang berkaitan dengan ini daging babi. Ya, bagaimana kalau dikaitkan dengan keilmiahannya ya. Bagaimana itu? Kenapa sampai di babi itu diharamkan? Saya bilang, gimana sih caranya jawab ini? Makanya nanti sekarang baru terbuka, oh ternyata babi itu kenapa diharamkan? Dari segi ilmiahnya itu kan bisa kita lihat katanya babi itu bisa mengandung cacing, di mana cacing itu bisa memakan makanan yang menghabiskan makanan yang kita makan. Jadi cacing pita katanya ya kurang lebihnya tidak bisa mati katanya ya, Bu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi bisa membahayakan diri bagi yang mengkonsumsinya. Itu kan sisi ilmiahnya kan? Ya, betul. Jadi itu gimana ya?
Nah, saya coba cari informasi itu dari siswa. Saya berikanlah pertanyaan. Ternyata ada yang jawab. Ini Bu, ini bilang. Wah, saya dapat ilmu baru nih. Jadi belajar kita itu anak itu bisa menjadi sumber belajar kita juga. Jadi sumber ilmu. Makanya penting untuk menyampaikan pertanyaan pemantik ya atau mencari informasi awal pada saat kita akan memulai pembelajaran. Ya. Betul, baik. Yang berikut. Masih banyak ini Pak, masih ada 10. Jangan Bu. Ayo istirahat Bu. Pak, coba bisa dilafalkan ayat yang berkaitan dengan nifak. Sanda. Apa Bu? Ayat jadi ke nifak lagi. Nifak. Ria dan nifak itu berarti Bu alladzina hum yura'un, itu mungkin yang paling mudah saja saya ambil ini. Itu ria. Oh iya ria Bu, maksudnya Ibu apa maksudnya? Nifak. Oh ayatul munafiki salasun itu masih bukan? Itu ayat atau apa Pak? Hadis itu Bu. Iya, makanya. Oh Minta ayatnya. Ayatnya apa ya? Yang saya hafal ayatnya. Saya tadi yang Bapak baca tadi itu saya tidak hafal ya, tapi kalau misalnya ada kata kalimat yang salah satu itu bukan ayat, saya pikir ya, bukan ya. Jadi sejauh ya. Makanya ini kalau saya hafal sih, kalau saya baca secara dihafal saya nggak bisa juga Bu, nggak hafal maksudnya. apanya? Ayatnya maksudnya ayatnya nggak hafal tuh. Ayat tentang apa yang tidak dihafal Pak? Tentang nifaknya secara utuhnya itu tidak hafal, cuman ya paling saya baca. Guru harus ini loh Pak, sebagai Ya sih seharusnya. Iya, Bapak mesti Saya nggak ada tahu kenapa saya naklinya. jelek sekali dalam hafalan seperti Ya, ini. mesti ada dalil naklinya menyampaikan Ya. ya dalam Dalil Al-Qur'an. nifak yang saya hafal apa ya? Bentar Bu ya. Dalil nifak yang saya hafal. Dalil nifak ayatul munafi salah satu. Bukan. Wa idza laqul ladzina amanu. Itu Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. enggak hafal itu. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna idza khala ila syayatinihim, itu bukan ya Bu ya? Kalau nggak salah qalu inna ma'akum innama nahnu mustazin. Itu ya kalau nggak mustazzinun. Ini lebih mudah innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang yang Innal munafiqina itu ditempatkan paling. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Eta kesananya saya lupa. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa apa? Saya lupa Bu. Ya. Gimana sih Pak? Itulah pokoknya saya lupa. Ya. Jadi kalau bisa nanti untuk misalnya itu di dalam kurung Al-Quran surah ini nanti Ya. anak akan coba, ini kan sudah anak MTS ya. Betul. Jadi untuk supaya bisa terbangun literasi Qur'annya, ayo anak-anak kita cari dalam Al-Quran siapa yang dapat duluan, Bapak kasih hadiah. Bapak kasih uang 50.000 atau 100.000. Waduh, bangkrut. Saya bangkrut. Ya, saya biasanya begitu Pak. Jadi Ya, biasanya coba cari di ayat ini. Jadi kalau memang ada yang temukan ayat yang ini, ayat yang saya baca, ayat yang berkaitan dengan materi. Kalau misalnya ada adik yang bisa menyampaikan ini atau menemukan ini lengkap dengan artinya, saya memang kasih lihat di situ. Jadi mereka semangat tuh. Ya, betul. Cari. Oke, siapa yang curhat? Nah, bagus itu Pak. Jadi nanti akan bertambah lagi referensi keilmuannya terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, itu
biasanya begitu. Apalagi kan anak MTS itu mereka pasti akan. Oke, baik Pak. Alhamdulillah. Masih ada? Oh, masih ada. Saya mau siap-siap nulis tadinya. Aduh. Satu lagi ya sebelum ini. Oke. Saya pikir itu saja, nanti ditulis. Alhamdulillah. Ditulis ayatnya. Ya, ya. Kita tulis ayatnya, Pak. Bapak hafal surah Al-Kahfi ya? Ayat pertama sampai, jangan semua Bu, panjang. Sampai ayat 10 bisa nggak ya ditulis? Waduh Bu, lama Bu ditulis sampai ayat 10. Apa, tapi insya Allah lah Bu lah, rosadanya doang kan ya. Dihafal sampai ayat berapa Pak? Insya Allah, kenapa? Coba bisa dihafal surah Al-Kahfi yang Bapak hafal. Ini kan malam Jumat nih. Jadi saya baca ini, yang saya hafal sampai mana ya? Bapak sambung. Bapak sambung. Bapak sambung, saya baca. Oh, ya, kalau begitu saya awal ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Sampai di situ. Alhamdulillahilladzi anzala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala kok jadi saya lupa ya Bu ya? Kurang murajaah. Iya. Coba ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala. Gimana sih? Alhamdulillahilladzi anzala ala alhamdulillah. Bu, coba Bu, Ibu ayat pertamanya Bu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira wa yubassiral mu'minin. Wa yubassiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Makisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fal'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluhum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina azaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu sampai situ Bu saya hafal. Sampai di situ saja. Oke, baik. Selanjutnya. Sudah Bu, kenapa ada selanjutnya lagi? Ditulis Pak, ditulis. Oh, ditulisnya belum. Saya tulis. Oke. Ayat pertamanya aja. Ayat tidak, lain lagi nih, bukan. Aduh, lain lagi ya Allah. Ayat pertama dari surah Al-Anfal. Waduh. Tahu nggak ya? Nggak tahu Bu, saya nggak hafal. Alif Lam Ra mungkin. Yas'alunaka. Oh, yas'alunaka. Yas'alunaka 'anil anfal. Itu Bu saya tulis? Ya. Oke. Ayat kedua juga. Qulil anfalu lillahi. Satu aja lah Bu lah. Yes. Pak, kemana Pak? Menghilang. Oh, ini saya tulis di sini gini. Cari Al-Quran itu. Oh, enggak Pak. Ya, rupanya ketua kelas ini suka ngeles ini. Ini saya terus langsung live pula, saya live langsung. Yes, Al-Qur'an Anil menghadap kemari Pak, menghadap ke sini. Yas'alunaka 'anil anfal. Ini nggak kelihatan ya? Ya, nggak kelihatan ya. Menghilang Pak. Iya, jadi hilang.
Bapak seperti punya ilmu kanuragan ini, ilmu. Oh, jangan warna ini kayaknya, jangan di warna putih. Ya, Warna hijau juga sama. bisa Gimana? menghilang seperti pemainnya Indosiar. Gimana ya? Sudah Nah, kenapa kepotong ya alunya? ini jangan yang atas Bu, yang bawah. Oh, Yes, alu. Gunakan ini anfal. Yes. Yes, alunaka anil anfal gini Bu. Bapak kok seperti buronan ya? Aduh, hilang. Yas'alunaka anil anfalu kulil anfal. Lillahi. Lanjut ya. Kulil anfal. Kulil anfalu lillahi. Inilah. Kulil anfal. Aduh, mana lagi? Tadi dimintanya 10 ayat. Ah, Yas'alunaka anil anfalu kulil anfal. Selanjutnya. Lillahi wa Rasul. Mana? hilang-hilang Bu. Oke, hilang-hilang. Nanti dipoto aja, Pak. Tapi ditambah. Fattakullah. Ya sudahlah, nanti saya bikin kaligrafinya. Saya bikin hot. Tapi hotnya hot Farisi aja, karena saya bisanya Farisi aja. Boro-boro bikin kaligrafinya yang itu aja kelihatan miring-miring tuh. Oh, ini kan ngebut Bu, saya nulisnya tuh. Ah, di sini saya ngebut nih. Yes. Alunaka. Kelihatan ya? Yes. Alunaka. Anil anfal. Ah, kelihatan lah ya. Coba lagi. Apanya Bu? Lagi ini udah masa ditulis lagi? Coba ditambah lagi, Pak. Tulis lagi karena saya suka Bapak menulis itu. Aduh. Tambah lagi. Coba di Ini Bu. apa itu? Ulil anfalu lillahi Wa Rasul. Kulil anfalu lillahi wa Rasul. wa bukan war rasul. Ya. Nah, itu. Pakai wau ya, ini nggak kelihatan waunya. Oke. Udah Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Bapak, udah jangan ditanya lagi saya. Tidak ada, Pak. Oke. Sudah berapa tahun mengabdi Pak di sana? Kalau di MTS yang sekarang saya baru 3 tahun. Dulu saya di Alia. Oh, berarti masih muda ceritanya ini. Enggak, saya dari 2007. Honor itu saya 2007 sampai 2018. Terawan itu negeri ya Pak ya? Ya, sekarang saya di negeri. Negeri. Berarti di negeri lebih bagus ya sekarang pendanaannya kan? Dari segi penggajiannya mungkin lebih bagus. Insya Allah. Insya Allah. Boleh kepo ya Pak? Berapa sih? Ya, kebetulan saya PNS Bu, jadi ya segitulah iya. golongan saya. Ya, jadi sudah golongan berapa sekarang Pak? saya baru 3A Bu. 3A. Ini mau maju ke 3B, insya Allah bulan Mei inilah insya Allah. Oh iya betul. Saya kemarin baru pengajuan. Ya, tapi sudah dapat tukin ya Pak?
Tukin alhamdulillah cuman baru 50%, justru untuk mendapatkan 100% Tukin itu ya salah satu syaratnya adalah ini Bu, sertifikasi ini. Iya. Kita dapat 100% Ya, kalau enggak. iya, betul. Hanya apalagi kemarin sempat dapat ininya kan, Apa Bu? rapelannya, ada enggak? Sempat ya? Ada sempat Bu ya. Cuman sedikit karena memang saya dari 2018 yang nggak kayak teman-teman saya lah, pokoknya ada yang mencapai wow gitu dengan angka yang wow. Saya kan cuman ya seadanya alhamdulillah, tapi itu juga. Wow ya, yang wow. Ya banyak Bu, ada teman-teman yang Pak wow, Dokter, Pak Dokter pada hampir kemarin itu kan ada rapat dari Kemenag. Itu mereka yang mendapatkan Tukin yang waktu apa gitu ya. Ternyata kan ada syarat khusus untuk mendapatkan itu. Ternyata mereka harus mengembalikan. Iya. Teman saya itu ada yang mengembalikan sampai 26 gitu angkanya, kalau nggak salah 26 juta itu harus dikembalikan. Ya, dianggap ada kelebihan. Karena ternyata ada salah satu syarat yang kurang. Ya begitulah. Ya, seperti itulah kita. Ya. Jadi memang. Ya tapi Kalau Pak ya Dokter itu alhamdulillah lah hampir pokoknya dengan 100 segala. ya Pak? Lebih ya? Kenapa? Iya sekitar itu Bu. Masya Allah. Pak Dokter 100-an lebih. Alhamdulillah. Tapi sudah habis juga. Sudah habis juga Pak. Biar Yang banyak juga 100 tetap juga habis ya. Iya Bu. Mandi-mandi Sedikit. uang itu. Sedikit banyak habis juga. Iya, Ya, betul Pak. Ya, alhamdulillah patut Iya. disyukuri dengan kata Ibu tadi qanaah. Iya, betul. Masya Allah. Baru kalau tidak dapat sama si Abang Kahar marah-marah. Ya, itu hal biasa itu Bu. Jadi kebetulan Pak Dokter ini sahabat suami saya juga. Oh betul. Iya. Baik, itu saja dulu yang bisa kita ini kan, dan silakan bergabung semua, welcome. Baik, Tadi terima ada kasih. Ibu Asniati, mungkin dipesan tulis saja, tidak perlu masuk Zoom untuk ini, jadi tinggal penugasan saja menulis ayatnya, karena tidak selesai tadi sampai terputus. Oh iya, iya. Ya, begitu saja.